Halo, kalau Jadi, di sini tertulis berdasarkan data pelaporan kunjungan pada tahun 2024 dinyatakan bahwa kunjungan rawat inap adalah 37.520, kunjungan rawat jalan adalah 18.000 dan di IGD 12.000 orang. Nah, kita mulai dengan tahap pertama, di mana kita harus menghitung jumlah waktu kerja tersedia dalam 1 tahun. Nah, hari kerja dalam 1 tahun itu kalau 6 hari kerja itu ada 312 hari dalam 1 tahun. Nah, selanjutnya itu cuti tahunan, di mana karyawan hanya bisa mengambil 12 hari cuti dalam setahun. Nah, yang ketiga itu pendidikan dan latihan, di mana seorang karyawan hanya mengikuti 5 pendidikan dan latihan selama 1 tahun. Nah, selanjutnya ada hari libur nasional, di mana hari libur nasional itu berjumlah 27 hari dalam 1 tahun. Selanjutnya itu ketidakhadiran kerja, di mana karyawan hanya bisa tidak hadir kerja itu selama 7 hari dalam 1 tahun. Nah, selanjutnya ada waktu kerja, di mana seorang karyawan itu bekerja 8 jam dalam sehari. Nah, waktu kerja yang kedua ini itu hasil dari penjumlahan cuti tahunan, pendidikan dan latihan, lalu ada hari libur nasional dan ketidakhadiran kerja. Itu dijumlahkan lalu dikurangi dengan 312. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jam kerja dalam 1 tahun. Nah, waktu kerja dalam setahun itu kita kalikan dengan waktu kerja dalam 1 hari, di mana 8 dikalikan dengan 261 yang hasilnya yaitu 2088. Setelah mendapatkan jam kerja, kita akan mencari waktu kerja. Nah, di mana 2088 tadi itu kita kalikan dengan 60 agar kita mendapatkan jam kerja berapa menit dalam setahun. Nah, hasilnya yaitu 125.280 menit dalam setahun. Jadi, setelah kita menemukan waktu kerja tadi, kita dapat simpulkan bahwa waktu kerja yang tersedia dalam 1 tahun itu ada 125.280 menit per tahun. Nah, setelah itu, langkah kedua kita akan menentukan unit kerja dan kategori SDM, di mana kali ini kita akan memilih unit kerja analyzing. Nah, keterampilan dari analyzing itu memeriksa kelengkapan dan mengidentifikasi ketidaklengkapan. Nah, sikap dari analyzing ini harus teliti, ramah, jujur, dan komunikatif. Nah, untuk pendidikan dari analyzing ini itu harus lulusan dari D3 Rekam Medis. Nah, langkah selanjutnya yaitu standar beban kerja, di mana di sini kategori SDM-nya D3 Rekam Medis. Nah, unit kerjanya itu analyzing. Nah, kegiatan pokoknya itu ada 4. Nah, yang pertama itu ada memeriksa kelengkapan, menilai konsistensi data, mengidentifikasi ketidaklengkapan, dan yang terakhir mengusulkan koreksi. Nah, di mana di 4 kegiatan ini memiliki rata-rata waktu, di mana memeriksa kelengkapan itu memerlukan waktu sekitar 5,8 menit. Nah, menilai konsistensi data itu butuh 3,3 menit, dan yang ketiga itu mengidentifikasi ketidaklengkapan itu butuh 2,3 menit. Nah, yang terakhir mengusulkan koreksi itu membutuhkan 3,5 menit. Nah, untuk menemukan rata-rata waktu, kita harus menjumlahkan seluruh waktu yang diperlukan dari keempat kegiatan ini, lalu nanti dibagi dengan 3, yang dimana hasilnya yaitu 3,72 menit. Menghitung standar beban kerja, kita menggunakan rumus, yaitu di mana standar beban kerja itu sama dengan waktu kerja yang tersedia selama 1 tahun dibagi dengan rata-rata waktu, yang dimana waktu kerja yang tersedia selama 1 tahun itu ada 125.280 menit per tahun dibagi dengan 3,72 menit, yang dimana hasilnya yaitu 33.677,4. Nah, itu kita letakkan di standar beban kerja. Nah, tahap
selanjutnya yaitu kita akan menentukan standar kelonggaran. Nah, perlu kita ingat lagi bahwa waktu kerja yang tersedia dalam 1 tahun itu ada 125.280 menit dalam 1 tahun. Nah, faktor kelonggaran di sini itu yaitu terdapat 2, rapat dan juga isoma. Nah, rapat itu dilakukan hanya 2 jam dalam seminggu. Jadi, 2 jam kita kalikan dengan 52 minggu. Karena dalam 1 tahun itu terdapat 52 minggu. Nah, hasilnya itu kenapa bisa jadi 6.240? Karena hasil dari perkalian 2 kali 52 itu kita kalikan lagi dengan 60. Nah, jadi selanjutnya itu ada isoma, di mana isoma hanya diberikan waktu 60 menit dalam 1 hari, atau dalam artiannya 1 jam dalam 1 hari. Nah, 1 jam kita kalikan dengan waktu kerja dalam 1 minggu yaitu 6 hari. Jadi totalnya 6 jam dalam seminggu. Nah, 6 jam itu kita kalikan dengan 52, hasilnya 312. Nah, 312 itu kita kalikan lagi dengan 60 agar bisa terhitung dengan menit. Nah, jadi hasilnya adalah 18.720 menit dalam 1 tahun. Nah, untuk menghitung standar kelonggaran itu kita butuh menjumlahkan 2 faktor kelonggaran yaitu rapat dan isoma. Nah, 6.240 itu kita tambahkan dengan 18.720 menit per tahun. Nanti dibagi dengan waktu kerja yang tersedia yaitu 125.280 menit dalam 1 tahun. Nah, jadi hasilnya yaitu 0,19. Nah, lalu yang terakhir kita akan menghitung kebutuhan tenaga kerja per unit kerja. Nah, jika diketahui bahwa kunjungan rawat inap itu ada 37.520, kunjungan rawat jalan itu ada 18.000, dan IGD itu ada 12.000 orang. Maka kuantitas untuk petugas analising adalah 67.520. Dan jika standar beban kerja bagian analising adalah 33.677,4 menit dan standar kelonggarannya adalah 0,19, maka perhitungan tenaga kerja bagian analising yaitu kuantitas analising kita bagikan dengan beban kerja bagian analising, lalu kita tambahkan dengan standar kelonggaran, yang dimana jika kuantitas kita bagi dengan beban kerja itu hasilnya 2,00 dan kita jumlahkan dengan standar kelonggaran, di mana hasilnya yaitu 2,12. Jadi kita bulatkan, jadi tenaga yang dibutuhkan yaitu hanya 2 orang saja. Karena sebelumnya kita sudah membahas tentang WISN, selanjutnya kita akan membahas tentang rumus FTE. Nah, di sini sudah ada data dari tahun 2022, 2023, dan 2024, di mana total jumlah pasien rawat inap dalam 3 tahun ini itu 93.029. Nah, langkah pertama yang kita akan ambil yaitu menentukan tugas pokok petugas analising. Nah, di sini terdapat 4 tugas pokok, yaitu memeriksa kelengkapan, menilai konsistensi data, mengidentifikasi ketidaklengkapan, mengusulkan koreksi. Nah, selanjutnya kita akan menentukan waktu kerja, di mana Senin sampai Kamis itu waktu kerja dimulai dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Jadi kalau ditotalkan dalam sehari itu petugas menghabiskan waktu selama 8 jam. Sementara kalau di hari Jumat itu petugas hanya bekerja dari jam 8 sampai jam 2 sore saja, yang dimana totalnya dalam sehari petugas bekerja selama 4 jam. Lalu pada hari Sabtu itu kita kembali pada jam normal, yaitu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, jadi totalnya sama dengan yang hari Senin sampai hari Kamis. Nah, untuk menghitung total jam kerja selama seminggu itu kita harus menghitung dari hari Senin sampai Kamis itu totalnya berapa jam. Nah, karena hari Senin sampai Kamis itu 4 hari, maka 4 kita kalikan dengan 8 dengan totalnya yaitu
32 jam. Lalu kita tambahkan dengan hari Jumat 4 jam, lalu ditambahkan lagi dengan hari Sabtu yaitu 8 jam. Jadi kalau di total selama seminggu itu ada 44 jam kerja. Nah, langkah selanjutnya kita akan menentukan angka idealnya. Nah, dalam satu tahun itu terdapat 52 minggu. Nah, cuti per tahun itu ada 2 minggu, hari libur per tahun itu ada 3 minggu. Nah, untuk mencari minggu kerja per tahun itu satu tahun itu kita kurangi dengan cuti per tahun dan hari libur per tahun. Jadi hasilnya minggu kerja per tahun itu 47 minggu. Nah, jam kerjanya kita sudah temukan tadi yaitu 44 jam per minggu. Nah, untuk menemukan jam kerja per tahun itu kita kalikan 44 dikali dengan 47. Jadi hasilnya 2068 jam per tahun. Nah, tahap selanjutnya itu kita akan mencari capaian 3 tahun terakhir. Nah, pada tahun 2022, 2023, 2024 itu total pasiennya itu ada 93.029. Nah, dari ketiga data ini kita akan menarik garis X-nya. Nah, sebelum itu kita tarik dulu garis nolnya, yaitu terdapat di tahun 2023. Nah, setelah menemukan garis nolnya, kita bisa menetapkan min satunya itu di tahun 2022 dan 1 itu di 2024. Nah, setelah itu kita akan mencari XY. Nah, Y itu di sini adalah jumlah pasien rawat inap pada tahun 2022, 2023 dan 2024. Nah, selanjutnya pasien rawat inap pada tahun 2022 itu kita kalikan dengan X, yaitu 23.675 kita kalikan dengan min 1, yang dimana hasilnya itu minus 23.675. Nah, selanjutnya pada tahun 2023 Y-nya itu 31.834. Kita kalikan dengan X-nya yaitu 0, hasilnya akan tetap 0. Nah, selanjutnya tahun 2024 itu Y-nya 37.520, kita kalikan dengan 1 yang hasilnya dimana tetap menjadi 37.520. Nah, setelah itu kita totalkan semua, kita jumlahkan minus 23.675, kita tambahkan dengan 0, lalu tambahkan lagi dengan 37.520 yang hasilnya yaitu 13.845. Untuk X kuadratnya itu di sini kita kalikan karena X kuadrat, jadi min 1 dikalikan dengan min 1 itu hasilnya 1. Nah, kalau 1 dikalikan dengan 1 hasilnya 1. Setelah itu kita jumlahkan 1 ditambah 0 ditambah 1 itu hasilnya 2. Nah, selanjutnya kita akan mencari beban kerja, dimana pertama-tama kita harus mencari A-nya terlebih dahulu. Nah, rumus ini berkaitan dengan tabel yang telah kita hitung tadi. Nah, di sini rumusnya A sama dengan sigma Y per N, dimana total Y tadi itu 93.029, sementara N-nya itu yaitu jumlah data yang digunakan yaitu 3 tahun terakhir. Nah, jadi 93.029 itu kita bagi dengan 3 yang dimana hasilnya 31.010. Nah, selanjutnya itu rumus B itu sama dengan sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat, dimana sigma X-nya tadi itu totalnya 13.845, kita bagikan dengan X kuadrat dimana totalnya itu 2. Nah, jadi 13.845 itu kita bagi dengan 2, dan itu hasilnya 6.922,5. Setelah kita menghitung beban kerja, kita akan menghitung beban kerja pada tahun 2025. Nah, jadi rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali dengan X. A-nya tadi kita sudah dapat. Nah, A-nya itu 31.010. Kita tambahkan dengan B yang dimana totalnya tadi 6.922,5. Lalu kita kalikan dengan X-nya yaitu 3. Nah, karena ini terhitungnya matematika, jadi kita lakukan
perkalian terlebih dahulu, di mana 6.922,5 kita kalikan dengan 3, yaitu hasilnya 20.767,5. Setelah itu kita jumlahkan 31.010 ditambah 20.767,5, yang dimana hasilnya itu 1.777,5. Nah, selanjutnya itu standar waktu kerja. Nah, di sini kita sudah ditetapkan ada 10 kali pengamatan. Nah, dalam 10 kali pengamatan itu ada waktunya. Nah, waktunya di sini dihitung per detik. Nah, jadi seluruh waktu pengamatan ini kita jumlahkan. Nah, di sini sudah ada hasilnya, yaitu 825. Selanjutnya kita akan menentukan standar waktu kerja. Nah, rumusnya yaitu dimana waktu normal itu sama dengan jumlah waktu pengamatan tadi dibagi dengan jumlah pengamatan. Nah, jumlah waktu pengamatan tadi 825 kita bagi dengan jumlah pengamatan yang ada 10 tadi. Nah, 825 dibagi 10 itu totalnya 82,5. Setelah menemukan waktu normal, kita akan menghitung standar waktu kerja, di mana rumusnya standar waktu kerja itu sama dengan waktu normal ditambah waktu normal dikali dengan persen allowance. Nah, waktu normalnya itu tadi sudah ditentukan 82,5 ditambah 82,5 dikali dengan 15%. Nah, setelah saya cari tahu allowance-nya itu memang rata-rata 15%, makanya saya menggunakan 15%. Nah, setelah itu kita kalikan dulu 82,5 dikali dengan 15%, yaitu hasilnya 12,37. Setelah itu kita jumlahkan 82,5 ditambah dengan 12,37, hasilnya 94,87. Nah, selanjutnya kita akan menentukan target per jamnya. Nah, rumusnya itu target per jam itu sama dengan 1 jam dibagi dengan standar waktu. Nah, 1 jam itu terdapat 3.600 detik. Nah, kita bagikan dengan standar waktu tadi 98,87, yang dimana hasilnya yaitu 36,41. Setelah menemukan target per jam, kita akan menghitung kebutuhan jumlah tenaga kerja, yaitu dimana rumusnya jumlah beban kerja per tahun itu dibagi dengan target per jam dikali dengan jumlah jam kerja per tahun. Nah, jumlah beban kerja per tahun itu tadi ada 51.777,5. Lalu target per jamnya itu 36,41 dikalikan dengan jumlah jam kerja per tahun itu 2068. Nah, setelah itu kita bagi 51.777,5 kita bagi dengan hasil perkalian tadi. Nah, jadi hasilnya itu 0,68. Jadi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan di analyzing itu hanya 1 orang saja. Itulah tutorial dari saya. Mungkin ada yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dadah.